Halo teman-teman, selamat hari Minggu. Gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat ya. Teman-teman, sebentar lagi kita bakal mulai nih kebaktian kita. Tapi sebelumnya, saya mau mengundang dulu teman-teman untuk bersaat teduh dulu sejenak. Silakan teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kita memulai kebaktian kita, sebagai lagu pembuka, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Tabuh Gendang. Teman-teman dipersilakan untuk berdiri. Tabuh gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang baru. Bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Disebut atas berkat-Nya, ria gembira bermazmur. Ikut serta kita percaya dan kepadanya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajaib kekal selamanya. Terpuji namanya. Tabuh gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang baru. Bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar dilakukannya terhadap umatnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Ya, teman-teman, pada hari Minggu ini kita mau membahas sebuah tema yang adalah pertobatan sebagai gaya hidup yang diambil dari Lukas 13 ayat 1 sampai 19 yang nanti akan dibahas lebih lanjut oleh Bapak Pendeta Samuel. Nah, teman-teman, sekarang kita mau masuk ke dalam doa pengakuan dosa. Saya mau mengundang teman-teman yang ada di rumah untuk berdoa secara pribadi. Kita akui dosa kita masing-masing dan nanti akan saya tutup dalam doa. Silakan teman-teman. Ya Tuhan, ini kami ya Tuhan, anak-anak-Mu.
hina kami ya Tuhan. Kami mau datang ke hadirat-Mu, mengakui ya Tuhan dosa-dosa yang sudah kami lakukan. Ya Tuhan, kami mau minta maaf ya Tuhan atas segala kesalahan yang sudah kami lakukan. Dan pada hari ini kami mau datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, untuk belajar ya Tuhan, menjadi orang-orang yang lebih baik dari hari ke hari, mulai hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, tolong ya Tuhan, ajarlah kami, berikan kami hati dan juga pikiran yang mau dengar-dengaran ya Tuhan. Berikanlah kami ya Tuhan kerendahan hati juga, supaya kami dapat menerima ya Tuhan didikan-didikan-Mu. Ya Tuhan, berkatilah kami ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Oke teman-teman, sekarang saatnya kita mendengar berita anugerah kita. Berita anugerah kita diambil dari 1 Petrus 1 ayat 18-19. Yang bunyinya adalah, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas atau perak, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Oke, teman-teman, sebentar lagi kita mau masuk nih ke dalam firman Tuhan. Tapi sebelumnya, ayo kita sama-sama siapkan hati kita sambil kita nyanyikan lagu Amazing Grace.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu di dalam doa. Kita akan mendengarkan firman dan merenungkannya dalam Minggu Prapaskah yang ketiga. Mari kita doa. Kami bersyukur ya Tuhan, berkat-Mu, pimpinan-Mu atas kami semua, sungguh sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang membuka mata kami, hati kami juga, mengagumi setiap hari yang kami lewati. Sekalipun ada tantangan, tidak mudah, tetapi kami bisa melewatinya. Kami percaya itu semua karena Tuhan sendiri yang memberi kekuatan kepada kami. Dalam kebaktian saat ini Tuhan, di Minggu Prapaskah yang ketiga, pimpinlah kami untuk merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja atas kami semua. Biarlah kami orang-orang muda menghayati setiap langkah Kristus menuju ke cinta kasih yang memuncak di Bukit Golgota itu. Kami ingin ya Tuhan mengikuti jejak Kristus dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami, pimpinlah kami. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mau membaca firman Tuhan dari Lukas pasal 13 ayat 1 sampai 19. Namun nanti saya fokuskan pada ayat 1 sampai yang ke-9. Dan tema kita pada Minggu Prapaskah yang ketiga ini adalah pertobatan sebagai gaya hidup. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu, datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini." Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia bertumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Pada satu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah lepas 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat.
Lalu ia berkata kepada orang banyak, 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat. Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham? Dan waktu itu ia berkata demikian. Semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak yang bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Maka kata Yesus, seumpama apakah hal kerajaan Allah dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia berkata lagi, dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Tema kita pertobatan sebagai gaya hidup, fokus pada ayat 1 dan 9. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dulu ya, kalau orang mau ngaca atau bercermin, orang suka ke toilet. Memang mau membuang air kecil, tetapi juga punya kesempatan untuk berkaca atau ngaca, cermin. Untuk apa? Tentu untuk merapikan dirinya. Kalau perempuan biasanya suka membawa kaca kecil yang ada di tempat bedaknya atau tempat make upnya, ya biasa make up begitu. Kemudian kalau laki-laki biasanya itu suka ngaca di kaca spion motor ya, atau spion mobil. Dan sekarang lebih praktis lagi, orang mau ngaca pakai apa kira-kira? Betul, pakai HP ya, orang ngaca dengan kamera HP-nya yang selfie. Kita bisa melihat wajah kita atau kita bercermin dari situ. Dan yang lebih praktis lagi dan lebih gila lagi, setiap kali kita bawaannya pengen ngaca gitu. Ngelihat mobil parkir, mau mobil parkir nih ya, kita lihat kacanya begini aja, kita nggak tahu dalamnya ada orang apa nggak. Pokoknya ngaca, jendelanya buat dicermin. Kalau ketemu toko yang dindingnya itu kaca, yang ada mannequinnya, kadang kita kalau ngeliat bayangan kita ya berhenti dulu sambil lewat ngerapiin diri kita gitu. Kita ngaca. Dan yang lebih gila lagi saudara, kadang-kadang ada tiang ya, mungkin dilapisi kayak seng yang atau lapisan yang bening mengkilat, terus kita ada bayangannya, kita sempetin berhenti dan juga kita ngaca atau bercermin ya. Untuk apa? Sekali lagi, segala sesuatunya itu untuk memastikan rambut rapi ya, dandanan juga oke, dan penampilan kita juga oke, dan kita semakin percaya diri karena kita memastikan dari ngaca dan bercermin yang berkali-kali itu dalam setiap media yang bisa kita jadikan tempat ngaca, untuk memastikan diri kita cool, keren, enak dipandang. Ya, itu semua membuat kita percaya diri. Saya nggak tahu nih, di sini ada kursi, ya kursi lipat, bening juga tuh, ya sisi-sisinya. Jangan-jangan ada di antara kita yang
ngaca di bening-beningnya itu gitu ya. Atau layar-layar monitor laptop kita. Nah saudara-saudara, tema pertobatan sebagai gaya hidup ini mengandaikan pertobatan itu seperti kita ngaca atau bercermin setiap saat. Ya, setiap ketemu media gitu. Untuk memastikan diri kita rapi, diri kita cool, diri kita keren, enak dipandang, dan kita percaya diri dalam menjalani kehidupan kita. Kalau kita kaitkan dengan iman Kristen, pertobatan itu diandaikan sebagai bercermin atau ngaca untuk memastikan bahwa hidup kita itu pas atau sesuai dengan kehendak Allah. Jadi pertobatan dengan gaya hidup itu mendorong kita untuk ngaca terus gitu. Setiap ada media, bercermin terus. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa apa yang kukatakan, apa yang kupikirkan, apa yang kulakukan, apa yang kuperbuat untuk diriku dan orang lain itu sesuai, pas dengan kehendak Tuhan. Kita memastikan dengan pertobatan ya sebagai kaca atau cermin. Setiap saat kita ngaca, setiap saat kita melakukan pertobatan, kita memastikan di hadapan Allah kita percaya diri bahwa diri saya sesuai apa yang saya pikir dan apa yang saya lakukan itu seperti yang dikehendaki Allah sebagai anak-anak Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat Injil Lukas 13 ayat 1 sampai 9 itu yang kita baca. Ada informasi penting, saya rasa kita akan lihat sekilas saja. Yang pertama pada ayat 1 sampai 5. Di ayat kedua misalkan disebutkan, sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu, yaitu darahnya dicampur oleh Pilatus. Tidak diterangkan mengapa Pilatus melakukan pembunuhan pada orang-orang Galilea itu, tetapi ada orang yang memandang orang Galilea, membandingkan, tuh lihat tuh, orang-orang yang dibunuh itu pasti ya berdosa gitu. Dan membandingkan dirinya, membuat dirinya seperti kaca, dibandingin, dicerminin, pasti diri kita ini lebih baik dari orang-orang itu. Nah, Yesus berkata kepada mereka, apakah begitu gitu? Orang-orang yang mati terbunuh, ya, yang darahnya dicampurkan oleh Pilatus itu lebih berdosa, dosanya lebih besar daripada kamu orang-orang Galilea lainnya. Kemudian di ayat yang keempat, atau sangkamu ke-18 orang yang sedang ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem. Jadi ada satu kejadian juga, ada 18 orang ketimpa menara di Siloam, dan Yesus bertanya kepada mereka, apakah orang yang menerima kejadian itu ditimpa menara di Siloam dan mereka mati, itu karena mereka punya kesalahan yang lebih besar daripada orang yang Yerusalem. Ya, artinya orang yang baik-baik gitu. Saya pernah mendengar isu, ya mungkin saudara juga orang muda mendengar, waktu ada gempa bumi di tempat lain misalnya. Lalu kemudian ada orang yang berpikir itu hukuman Tuhan karena daerah itu orang-orangnya melawan ini, melawan itu, tidak sesuai dengan iman kita ya. Tuhan membuat gempa bumi untuk mereka. Tapi pertanyaannya justru ditanyakan kepada Yesus, benar pikiranmu itu? Kalau orang lain yang menderita, kalau orang lain yang tertimpa bencana, berarti mereka melakukan dosa dan kamu lebih baik dari mereka. Kamu yang sedang rekaman nih gitu ya, sekarang kita sedang khotbah, sedang kebaktian, sedang sekolah enak gitu ya. Sedang mungkin mendapatkan nilai yang bagus, sedang mendapatkan kesempatan ini dan itu, bisa pergi ke sana ke sini, bisa hangout kemana-mana, bisa makan bareng-bareng di kafe. Kamu lebih baik dari orang-orang atau pemuda-pemuda lain yang ada di penjara misalnya, yang menerima musibah misalnya. Yesus bertanya, apakah begitu? Kamu lebih baik dari orang-orang yang tertimpa kemalangan.
Di sini saudara, Yesus mau mengatakan dua hal. Yang pertama, Yesus mau mengatakan jangan cepat menganggap orang lain itu lebih berdosa dari kita, lebih bersalah dari kita. Ya, prinsipnya adalah ngaca, bercermin. Ya, jangan menghakimi orang lain. Yang perlu kita lakukan untuk menjadikan pertobatan sebagai gaya hidup itu bukan membandingkan diri kita lebih baik dari orang lain, tetapi kita ngaca, ya, kita bercermin. Apakah diri kita sudah baik dan melakukan sesuatu yang menjadi kehendak Tuhan? Ya, jangan urusin salah orang lain, dosa orang lain, memperbincangkan mereka semua seolah-olah kamu lebih baik. Dengan kata lain, Yesus berkata ngaca. Bercerminlah. Apakah kita lebih baik dari mereka? Sekalipun kita baik-baik saja keadaannya. Yang perlu kita lakukan adalah aware terhadap diri sendiri. Yang kedua, dalam ayat 6-9, perumpamaan singkat Yesus tentang pohon ara berbicara tentang penghakiman yang akan segera terjadi. Sebuah pohon ara yang dibudidayakan namun tidak menghasilkan buah, maka pohon ara itu harus ditebang. Di ayat yang ke-9 dikatakan, mungkin jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Kalau tidak, tebanglah, karena pohon ini percuma. Gitu. Tetapi terserah, di situ justru pada ayat yang ke-9, Tuhan juga mengatakan, mungkin tahun depan ia berbuah. Jadi jangan ditebang sekarang. Jika tidak tahun depan berbuah, tebanglah dia. Yesus menekankan Allah sendiri tidak dengan mudah menghakimi umatnya atau menghukum umatnya. Yang mau ditekankan ini, Allah selalu memberi kesempatan. Kata tahun depan itu bukan secara tahun ya, 2002 sekarang besok sampai April 2023, bukan. Tetapi tahun depan itu mau menunjukkan satu kesempatan yang diberikan Tuhan. Artinya Tuhan sendiri aja yang maha segalanya, maha benar. Dia tahu mana yang benar yang salah dengan persis gitu ya. Enggak mudah menghakimi, enggak mudah menghukum anak-anaknya. Kasihnya lebih panjang daripada hati Tuhan untuk menghukum umatnya. Selalu ada kesempatan. Jadi sekali lagi Tuhan Yesus dengan bagian ini mengatakan kepada kita ngaca gitu. Apa hak kita untuk menghakimi orang lain, merasa lebih benar, lebih baik, dan orang lebih berdosa, lebih bersalah. Allah sendiri saja yang lebih tahu mana yang salah, mana yang benar. Tidak pernah cepat menghakimi, ya, bahkan memberi kesempatan kepada anak-anaknya untuk melakukan perubahan dalam kehidupan. Jadi saudara, firman ini secara singkat mau mengatakan kepada kita, jadi sering-seringlah ngaca, sering-seringlah bercermin, sering-seringlah aware dalam diri kita di hadapan Tuhan. Jadi kalau ketemu cermin di mana aja ya, kita sekarang pakai metode itu ya, misalnya nanti di parkiran ketemu mobilnya Pak Eldad ya, lihat gini, jangan cuma sekedar ngerapin rambut, tapi kita berkata, kata-kata gue tadi udah bener belum? Ya, jadi rambut memang yang dipegang, cuma pikiran kita tuh begitu mikirnya. Apakah tadi saya menyakiti orang lain apa tidak gitu. Ketika kita keluar rumah juga mungkin pas naik motor tadi ya sorry praktis banget gitu ya. Apakah tadi kelihatannya wajah orang tua aku kok sebel, aku ngomong salah apa ya? Ngaca sering-sering kayak begitu gitu loh. Jadi aware terus dalam diri kita. Itulah yang dimaksudkan tema kita khotbah sebagai gaya hidup. Yang namanya gaya hidup ya ditunjukkan setiap saat begitu ya. Dengan kata lain kalau kita mau runtutkan gitu. Apakah hari ini saya berkata baik atau berkata menyakitkan kepada orang lain? Apakah saya serahkan hidup ini kepada Tuhan berserah?
Atau kita mau diri kita sendiri? Apakah saya serakah atau suka hidup berbagi? Apakah saya hari ini sombong atau saya rendah hati? Apakah saya seorang yang sering mengeluh atau saya orang yang sering udah mulai bersyukur gitu ya? Apakah saya penuh kebencian atau saya lebih cenderung sekarang lebih mengasihi atau lebih memaafkan orang gitu ya? Apakah saya penendam atau justru saya orang yang mau membuka hati untuk orang lain? Apakah saya orang yang bosenan atau saya seorang yang sudah mulai punya komitmen sekarang itu? Itulah ngacak proses bertobat sebagai gaya hidup. Itulah yang namanya bercermin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tentu di belakang-belakang kita sudah sering ngomong begini, gampang apa susah begitu? Kalau menurut saya nggak usah dijawab, tapi coba aja ngaca gitu ya. Kalau susah wajar, kalau gampang juga wajar. Kenapa? Karena kita anak-anak Allah, harusnya gampang gitu. Tapi kalau susah juga wajar. Kenapa? Kita anak-anak Allah yang juga rentan dalam kehidupan ini. Orang berlaku tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, hati kita lebih gampang untuk kecewa. Ya. Ada yang bercerita ya, tadi bahwa anak yang sedang berkuliah, pemuda, sedang mengerjakan skripsinya gitu ya. Dan besoknya hari Senin itu mau ketemu dosen, artinya konsultasi ya. Kemudian hari Minggunya dia sempat makan bersama keluarganya, satu rumah makan. Pulang-pulang rumahnya itu kemalingan. Nah, laptop yang berisi skripsinya itu diambil. Puyeng dia. Dalam keadaan seperti itu, saudara ngomong apa coba? Puji Tuhan, laptopku hilang gitu. Yang pasti yang pikiran kita adalah kalut kan. Waduh, kenapa laptop diambil gitu? Di situ ada skripsiku. Anak teknik ini lagi sipil, yang laptopnya itu laptop banyak aplikasi-aplikasi untuk teknik gitu. Mahal ya, Jo. Andrew ya. Berapa itu kira-kira? Kalau saya lihat sih 13 sampai 16 jutaan yang buat teknik ya. Benar nggak? Terus dia harus menemui dosennya besok. Sekalipun dosennya mengerti, dia tetap masih pusing. Bisa dalam keadaan gitu kita ngaca, saya bersyukur Tuhan laptop saya udah hilang gitu. Susah. Terus gimana dalam keadaan ini? Ya nggak apa-apa. Kita pusing nggak apa-apa. Ya, kita jengkel nggak apa-apa. Mau apa lagi gitu, itu naluri wajar kita gitu. Tetapi panggilan pertobatan sebagai hidup ngaca, cepet ngaca gitu. Apa yang harus saya lakukan? Kemudian dia menemukan solusinya, saudara. Dia bisa dibantu oleh temannya, kemudian dia ke rumah temannya dan selama 4 hari dia nginap di rumah temannya, lalu mengerjakan tugasnya dan skripsinya bisa dibuat yang hilang bersama laptopnya itu. Jadi ada jalan keluar. Susah, wajar. Gampang juga wajar karena kita anak-anak Allah. Karena kita sekalipun anak-anak Allah rentan jadi susah, wajar. Tetapi kita harus ngaca, gitu ya. Harus berproses bertobat, mengalihkan, beranjak dari kecewa ya, kepada punya harapan. Dari jengkel kepada memikirkan apa yang baik, mulai memikirkan. Tidak di dalam kejengkelan kita. Artinya ya kita move on lah ya dalam kehidupan ini. Dan banyak hal lagi saudara bisa kita lakukan yang situasinya mirip-mirip. Ketika kita melakukan kesalahan, kita ngaca lagi, melakukan pertobatan. Dan begitu seterusnya.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin satu pertanyaan terakhir, mengapa kita perlu melakukan pertobatan ini sebagai gaya hidup, sering-sering ngaca dan sering-sering bercermin? Mengapa? Jawabannya cuma satu. Karena saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Dari mana tahu berharganya di mata Tuhan? Seperti yang saya sampaikan tadi. Jangan ditebang pohon itu. Kita biarkan 1 tahun. Kita beri kesempatan. Tuhan selalu memberi kesempatan kepada kita untuk bertobat, untuk ngaca, untuk bercermin. Kenapa? Karena kita semua berharga di mata Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari saudara kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu, Engkau mengingatkan kami orang-orang muda ini untuk menjadikan pertobatan sebagai gaya hidup. Artinya terus setiap kali kami bercermin, kami ngaca di hadapan Tuhan. Apakah perkataan kami, apakah perbuatan kami memuliakan Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini bukan masalah kami hidup benar, tetapi juga kami hidup bermanfaat dan menjadi berkat bagi orang lain. Sebagaimana Tuhan yang senantiasa memberkati kami, sebagaimana senantiasa Tuhan mengasihi kami, karena kami begitu berharga di hadapan-Mu. Biarlah kami bertumbuh ya Tuhan, biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang bisa membangun kehidupan bersama, satu dengan yang lain, dengan berbagai macam kegiatan yang menginspirasi, yang mendorong orang-orang muda lainnya, bahkan orang-orang tua kami, untuk melihat hal-hal yang benar dan memperjuangkannya bersama-sama. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara kami yang banyak pergumulan, sakit dan juga lagi isoman, biarlah mereka dikuatkan selalu dalam menjalani hari demi hari dengan baik. Kami juga berdoa saudara-saudara kami yang saat ini sedang menghadapi ujian atau praktek, biarlah Tuhan menolong mereka supaya mereka bisa semangat dalam melakukan semua itu. Kami berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang menunggu dan berusaha mencari pekerjaan. Kami mohon kekuatan dari Tuhan, semangat tidak kendor, dan Tuhan boleh memberinya kesabaran untuk semua proses pembentukan ini. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang kehilangan orang yang dikasihi, biarlah mereka juga bisa dihibur oleh Tuhan. Mungkin mereka juga ada yang terluka oleh orang-orang yang dekat, yang berbuat atau berkata-kata yang tidak sesuai dengan keinginan-keinginan atau harapannya. Sembuhkanlah luka itu ya Tuhan. Hadirkanlah seorang sahabat baginya, bisa jadi kami semua, untuk saling mendoakan dan menguatkan. Tolonglah ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk segala aktivitas kemanusiaan di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah bencana, juga di tengah-tengah kehidupan kami apapun itu.
membela mereka yang kesukaran, memberi mereka yang lapar makan atau yang haus minum atau apapun juga. Tuhan tolong supaya semua itu bisa menjadi sesuatu yang berkelanjutan. Kami juga berdoa untuk pembentukan pengurus pemuda tahun ke depan. Kiranya Tuhan menolong kami semua untuk menemukan teman-teman kami yang bisa melakukan semua itu. Dan kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Hanya dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus seluruh doa-doa kami ini juga kami panjatkan. Amin. Marilah kita memberi persembahan terbaik kepada Tuhan yang telah menganugerahkan alam sebagai sumber kehidupan. Dengan mengingat firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 136 ayat 26. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Teman-teman, untuk persembahan ini, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, ini kami ya Tuhan, kami mau datang ke hadirat-Mu untuk membawa persembahan kami ya Tuhan. Rasa syukur kami ya Tuhan atas segala berkat dan penyertaan yang telah Engkau berikan ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mau berterima kasih ya Tuhan atas segala hal yang telah Engkau berikan ya Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kiranya persembahan ini dapat digunakan dengan baik ya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you. Because of who you are, because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, of peace, and I worship you because of who you are.
because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Worship you because of who you are, and I worship you because of who you are. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyaring engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hosana. Hosiana, 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 Hosiana. Amin, amin, amin. Saat teduh sejenak untuk kita semua. Ya teman-teman, kebaktian kita pada hari Minggu ini sudah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.